Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Shalom, damai di hati. Selamat hari Minggu, anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan dan para pengasuh sekalian. Apa kabar hari ini? Harapan kami, para pengasuh, anak-anak dan juga para pengasuh semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Adik-adik remaja dan pengasuh yang dikasihi Tuhan, kita yang diberi kesempatan lagi saat ini untuk ada di hadirat Tuhan, mari kita siapkan hati untuk menikmati indahnya hadirat Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, lebih baik 1 hari di pelatarannya daripada 1000 hari di tempat lain. Oleh karena itu, saya mengundang semua berdiri dan kita memuji Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor yang ketiga. Kita tabiskan ibadah ini. Ibadah remaja Jemaat GKI Rehoboth di saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Kita masih tetap memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17. Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah hadir. Diam dengan hormat
kita sekalian yang diberkati Tuhan, saat ini kita sedang mengalami keadaan yang sulit. Siapapun kita tentunya tidak menginginkan terus ada dalam kondisi dan keadaan situasi ini. Kita terbatas dalam melakukan sesuatu, bukan hanya untuk bekerja dan bersekolah. Yang kita lakukan di rumah saja, tapi dalam beribadah pun kita belum diizinkan untuk beribadah di rumah-rumah. Pernahkah terlintas dalam pikiran kita, mengapa semua harus kita alami? Mengapa dunia dilanda COVID-19? Apakah Tuhan sudah murka dengan kita sebagai manusia? Dan kapan situasi ini akan pulih? Adakah semua terjadi karena dosa dan kesalahan kita? Mari anak-anak remaja dan para pengasuh, kita merenungkan ini semua sambil kita menyanyi sajuk pujian yang berkata karya terindah. Adik-adik remaja dan pengasuh yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9-10, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Mari untuk mempersiapkan diri kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424. Kidung Jemaat 424. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Iya, baik. Adik-adik remaja yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan belajar dari firman Tuhan.
Siapkan Alkitabnya dan kita akan buka Alkitab dari Keluaran pasal 32 ayat 25 sampai 31. Keluaran pasal 32 ayat 25 sampai 31. Kalau sudah mendapatkannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau Allah yang baik, yang senantiasa menolong dan memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa karena kasih dan anugerah-Mu, kami boleh kembali bertemu dengan anak-anak remaja untuk beribadah kepadamu. Kami telah memuliakan Engkau Tuhan dengan pujian dan tiba saatnya kami akan belajar dari firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan supaya kami boleh mengerti apa kata Tuhan lewat firman-Mu untuk kami lakukan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam Kristus Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kita akan baca firman Tuhan dari Keluaran pasal 32 ayat 25 sampai 31. Adik-adik di rumah ikuti di Alkitab masing-masing dan Ibu Lobo akan membacakan. Judulnya Anak Lembu Emas. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, "Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku." Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya, dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu, dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya." Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, "Baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini." Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan, mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu." Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, "Bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka." Adik-adik remaja yang diberkati Tuhan, negara Singapura adalah negara di Asia Tenggara yang memiliki peraturan unik dan ketat, sehingga berhasil membangun kotanya menjadi tertib, menjadi bersih, menjadi aman, nyaman, dan sebagai pusat wisata dunia. Aturan yang diberlakukan di sana adalah larangan mengunyah permen karet. Yang kedua, larangan meludah di sembarang tempat. Yang ketiga, larangan membuang sampah seenaknya atau sembarangan. Jika aturan ini dilanggar, sanksinya adalah denda ratusan juta rupiah atau masuk penjara. Nah, karena itu beratnya sanksi tersebut, semua orang menjadi taat. Adik-adik yang diberkati Tuhan,
dimanapun kita berada, pasti ada aturan yang berfungsi untuk membatasi perilaku kita. Apa itu aturan? Nah, aturan adalah ketentuan, patokan, petunjuk, atau perintah yang telah ditetapkan untuk ditaati. Mengikut Tuhan juga ada aturannya. Memang Tuhan mengasihi kita tanpa syarat, tapi Tuhan mau kita taat aturannya. Seperti dalam bacaan kita tadi, Tuhan memberikan aturan atau perintah bagi orang Israel. Waktu di Gunung Sinai, bangsa Israel menerima 10 perintah Tuhan. Salah satunya adalah melarang mereka menyembah ilah lain selain Allah. Namun kemudian bangsa itu membuat patung lembu emas ketika Musa tidak berada bersama mereka. Pelanggaran ini bagi mereka sendiri karena Tuhan menghukum mereka dengan menewaskan kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Adik-adik yang diberkati Tuhan, Tuhan sangat baik dan mengasihi kita. Tapi kita tidak boleh seenaknya melanggar perintahnya. Karena itu, baiklah kita belajar taat pada aturan yang dibuat oleh Tuhan dan juga yang dibuat oleh manusia. Peraturan itu misalnya taat pada peraturan dan ketetapan Tuhan dalam Alkitab, yang sering kita katakan taat firman Tuhan. Yang kedua, taat aturan dalam keluarga. Dalam keluarga kita pasti ada aturan, karena itu kita hendaknya taat pada aturan itu. Yang berikut, taat pada aturan di sekolah. Pastinya di sekolah kita masing-masing ada aturan, dan kita diwajibkan untuk mengikuti atau mentaati aturan tersebut. Demikian juga kita harus taat pada aturan yang dibuat oleh pemerintah. Misalnya saat ini pada masa pandemi corona, aturan yang harus kita taati adalah memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Saat ini yang diberlakukan, kalau kita tidak memakai masker, maka kita akan didenda atau diberi sanksi. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kita juga sebagai anak sekolah yang masih belajar dari rumah. Ketika tugas kita tidak dikumpul tepat waktu, maka nilai kita tidak ada atau tidak keluar. Juga di rumah jika kita main HP saja tanpa mentaati atau mengikuti aturan yang dibuat oleh keluarga kita, kita pasti dapat marah atau dapat denda. Dan juga bahkan di jalan raya, jika kita tidak taat pada rambu-rambu lalu lintas, pasti akan terjadi kecelakaan atau kekacauan. Nah, jadi marilah kita belajar untuk taat pada aturan atau perintah yang berlaku supaya tidak ada kekacauan dan kita akan merasa aman. Demikian firman Tuhan, dan Tuhan memberkati kita dengan firman. Amin. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan pada Bapa. Mari kita mau membalas segala kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Dia yang sudah memberkati kita semua. Karena itu mari kita memberi persembahan kita dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450, Hidup Kita Yang Benar.
Baik adik-adik remaja yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Karena itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, Engkau Allah yang baik bagi kami. Engkau telah menyertai kami dalam peribadatan kami, yang di dalamnya kami memuliakan Engkau Tuhan, dan juga kami telah belajar dari firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu di hidup kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk taat pada aturan yang Tuhan buat untuk mengatur kehidupan kami, bahkan yang sesama kami manusia, untuk juga mengatur kehidupan kami, supaya hidup kami Tuhan berkenan kepada-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu di saat ini. Biarlah kiranya Tuhan terus yang menolong kami untuk mengerti firman Tuhan dan kami lakukan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Bapa di sorga, kami juga berdoa menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan bersama. Kiranya Tuhan berkati supaya dapat dipergunakan untuk perluasan kerajaan Tuhan di bumi ini. Dan juga Tuhan berkati berkat-Mu yang masih ada pada orang tua kami, supaya mereka dengan hikmat Tuhan dapat mempergunakan berkat itu untuk memuliakan Tuhan dan memenuhi kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami ya Tuhan, yang saat ini masih beribadah di rumah dan juga bahkan masih belajar dari rumah. Tuhan juga terus memberkati mereka, memberi kesehatan, kekuatan dan hikmat, supaya dapat menjalani hidup yang Tuhan perkenankan bagi mereka dalam kasih dan kemuliaan Tuhan. Kami juga tetap berdoa menyerahkan pemerintah kami ya Tuhan, pemimpin gereja kami. Tuhan juga terus memberi mereka kesehatan, kekuatan dan hikmat, supaya dapat mengarahkan kami sebagai warga negara Indonesia dan juga sebagai warga jemaat, supaya kami senantiasa ada dalam tuntunan dan kasih sayang Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga, ampuni semua salah dan dosa kami ya Tuhan. Dan inilah permohonan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Anak-anakku yang kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah di saat ini. Untuk itu saya jemput kita semua berdiri dan kita menyanyi nyanyian rohani nomor 19, Berkati dan Lindungi-Mu. Berkati dan lindungi kami, terangi kami dengan wajah-Mu Tuhan, sayangi kami, beri wajah-Mu tetap serta kami ya Tuhan. Beri kami selamat dan sejahtera. Amin. Amin. Ibadah kita selesai. Shalom. Shalom. Damai di hati.